Nanti habis ini kita ngobrol santai lagi ya. Oke, saya buka dulu ya acara malam ini. Selamat malam semuanya, selamat malam Dex Lover dimanapun berada. Seperti biasa ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah lama di Dex Capital, kita biasanya setiap hari Jumat itu rutin, konsisten, dan komitmen untuk mengadakan acara Nyalon Yuk, yaitu ngobrol santai bareng narasumber. Nah, kabar baiknya malam hari ini saya bisa menculik beliau nih, padahal beliau sangat sibuk sekali dan sebenarnya malam ini dia ada meeting penting itu loh dengan partnership di global kan dengan perusahaan Ventura Capital juga. Cuman karena saya sounding ke beliau bahwasanya banyak banget member Dex Capital yang tertarik mau bermain di jaringan AVAX dan pengen tahu lebih jauh tentang AVAX itu seperti apa. Nah, sehingga beliau benar-benar demi kita di sini, beliau meluangkan waktunya 1 jam ke depan untuk sharing, berbagi gitu loh. Nanti mungkin kita akan membahas secara umum apa itu NFT, kemudian gimana dia potensi peluangnya di tahun depan seperti apa, dan gimana caranya kita bermain di jaringan AVAX itu sendiri. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Bli Queen, tuan rumah dari Dex Capital. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman ya, agar acara kita malam hari ini dilancarkan. Saya pimpin doanya teman-teman. Berdoa sesuai dengan agama keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, langsung saja Bro Sky. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya mungkin di sini kita sharing santai aja Bro Sky. Mungkin di sini di awalnya kita ngebahas tentang AVAX itu sendiri, gimana potensinya. Nah kemudian kenapa kok istilahnya kebanyakan saya lihat di sini banyak project-project NFT itu dia lebih memilih di jaringan AVAX dibandingkan dengan jaringan yang lainnya gitu. Oke. Ya silakan Bro Sky. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat malam teman-teman semua yang udah sempetin waktunya. Jadi hari ini kita coba untuk sharing sedikit ya mengenai AVAX ataupun Avalanche. Jadi mungkin di sini aku bakal ngasih tahu sedikit sih gitu tentang histori si AVAX ini, mengenai apa sih sebetulnya Avalanche ini, karena memang Avalanche ini tiba-tiba sekarang udah di peringkat di 12 CMC ya gitu. Jadi memang volume perdagangnya juga gede banget gitu, dan aku sendiri udah melihat bahwa sebetulnya AVAX ini adalah boleh dibilang salah satu aset yang memang harus kita punya juga nih gitu, karena memang Avalanche ini bakal jadi sesuatu hal yang bawa ngebawa sesuatu hal yang berbeda, baik itu dalam DeFi, NFT dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya Avalanche itu apa sih gitu, jadi Avalanche itu adalah platform yang meluncurkan aplikasi keuangan yang terdesentralisasi atau DeFi ya. Itu ada asetnya tuh banyak banget di sana, mulai keuangan, terusnya juga ada perdagangan, terusnya juga ada beberapa hal-hal lainnya yang ditawarin sama si Avax ini. Jadi mereka tuh punya tujuan kayak membuat sebuah kemajuan dalam hal teknologi, karena memang mungkin nanti aku bakal cerita sedikit mengenai background siapa sih behind of the teams dari Avax ini gitu. Jadi kalau boleh dibilang Avax ini memungkinkan banget buat kita, khususnya buat siapapun itu, untuk melakukan banyak riset yang ada di Avax. Bisa dibesarkan sedikit bro ya volumenya. Kedengeran nggak suaranya? Nah sekarang baru jelas. Tadi Oke. Oke. Jadi si Avax ini juga punya smart contract dan punya beberapa teknologi yang ibaratnya nanti bakal mereka offerings gitu ke publik. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya kita lihat juga ya, si Avax ini dia tuh banyak banget gitu hal yang bisa dilakuin, yang disupport dari internal ekosistemnya mereka sendiri pun juga mereka punya tim pengembang, itu namanya itu Ava Labs gitu. Jadi kalau boleh dibilang ini si Avax itu adalah salah satu jaringan smart contract pertama gitu ya, yang nawarin tuh kayak finalisasi transaksi dalam waktu kurang dari 1 detik gitu. Nah ini tuh cepet banget. Kenapa bisa cepet banget? Karena yang tadi yang kemarin saya bilang Avalanche itu bisa punya transaction per secondnya itu 4.500, which is kalau misalkan di compare sama beberapa blockchain lain itu
itu apa namanya lebih unggul banget gitu. Nah mungkin nanti kita bakal share juga nih mengenai ini karena memang sebetulnya untuk belajar suatu project cryptocurrency itu memang butuh waktu yang sangat lama gitu. Kalau misalkan saya dulu sendiri itu pelajaran Bitcoin tuh cukup lumayan sampai sekarang masih belajar. Jadi kalau ditanya saya tahu ini nggak sih Polkadot, saya tahu ini nggak sih, tahu ini nggak sih, ya saya cuma tahu namanya doang gitu. Tapi untuk lebih detailnya itu saya kurang tahu nih kalau yang lain gitu. Cuma kalau mau nanya tentang Bitcoin gitu, mau nanya tentang Avalanche, mungkin saya bisa jawab gitu. Karena memang saya sendiri pun juga suka banget sama Bitcoin. Jadi saya nggak fokusin untuk belajar hal lainnya juga gitu. Jadi saya cuma belajar yang menurut saya tuh ini adalah something yang bakal bisa boom gitu di masa mendatang. Oke, baik lagi yang tadi diomongin si Avalanche ini itu ngeluncurin mainnetnya itu di September 2020 gitu. Jadi kalau boleh dibilang dia tuh baru selesai mainnet pada tanggal segitu September 2020. Jadi Avax ini apa namanya dibangun sama beberapa orang. Salah satunya itu adalah Emin Gun Sirer. Jadi Emin Gun Sirer ini adalah salah satu ilmuwan komputer. Jadi dia memang udah lama banget nih meneliti dan suka banget sama Bitcoin. Dan mereka juga apa namanya fokus juga untuk ngebangun dan mempelajari apa namanya hal-hal yang berkaitan tentang decentralized. Nah, Emin ini tuh udah lama banget gitu memperhatikan sama yang namanya itu cryptocurrency khususnya Bitcoin gitu. Jadi kalau boleh dibilang apa namanya Avalanche ini tuh apa namanya hasil lanjut ya penelitian yang dilakukan sama si Emin di Bitcoin gitu. Jadi dia pengen punya sesuatu yang lebih baik nih gitu. Karena kan memang jatuhnya awal adanya altcoin itu adalah pengen coba untuk menyaingi Bitcoin gitu. Makanya cryptocurrency ini terbagi menjadi tiga. Pertama itu Bitcoin, kedua adalah altcoin, dan ketiga itu adalah token. Nah, terusnya juga si Emin ini juga kerjasama sama beberapa orang lainnya kayak Kevin Seknicki, terusnya Maufan, dan juga ada beberapa lain lah yang ibaratnya nanti bakal gabung ke dalam apa namanya Avalanche ini. Dan memang sebetulnya dari mereka semua mereka adalah sarjana lah ibaratnya kayak mereka udah ngerti banget nih gitu di dalam ilmu komputer. Jadi nggak cuma itu juga timnya itu juga banyak banget ahli dari ilmu ekonomi juga, terusnya juga dari finance, juga dari hukum juga. Jadi memang sebetulnya kalau dibilang background historinya itu sama kayak saya gitu. Jadi ngeliatin dulu apa aja sih upcoming project gitu loh. Dan ketika mereka udah jalan, baru kita cari, oh ternyata memang ada yang lebih better nih kalau misalkan kita ngelakuin hal ini. Akhirnya terdirilah Avax gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sebenarnya Avax itu kok bisa jadi kayak gini, kenapa nih gitu. Jadi Avalanche itu memang kalau boleh dibilang tuh unik banget dari hal transaksinya aja tuh dia bisa ngasih konfirmasi transaksi subdetik gitu. Ibaratnya ya hitungan detik doang langsung sampai gitu. Jadi memang salah satu hal yang dibutuhin dari decentralized finance itu adalah kecepatan. Kecepatan dalam hal transaksi karena kalau misalkan kita punya apa namanya punya dApps dan itu mungkin kan kita misalkan kayak kita punya project yang melakukan payment. Sedangkan misalkan kalau kita pakai jaringan Ethereum kadang-kadang itu suka pending gitu transaksinya karena memang banyak banget transaksi di blockchain dan harus kita pengen dapetin validasi ataupun apa namanya accept apa namanya kayak boleh dibilang permission lah untuk melakukan transaksi yang kita lakuin di jaringan blockchainnya. Tapi ternyata banyak banget orang yang melakukan transaksi yang mau nggak mau pending. Gitu. Nah, si Avax ini salah satunya adalah memberikan solusi gitu buat orang-orang yang pengen punya project DeFi dan mereka nggak perlu khawatir lagi dalam hal melakukan transaksi karena ya tadi dibilang gitu memberikan konfirmasi transaksi itu dalam subdetik. Subdetik itu ibaratnya kayak ya kita nggak perlu nunggu-nunggu lagi nih ibaratnya dalam hitungan detik pun udah save gitu dan udah betul. Makanya Avalanche ini dilihat banyak orang. Jadi kalau boleh dibilang Avax ini lagi berkembang banget gitu dan segala prediksi yang dilakukan sama beberapa pakar kripto juga kemarin itu miss dalam artian mereka mengira Avax ini bakal harganya itu sekitar $50, $70
itu dalam tahun 2023 2024, tapi ternyata itu lebih cepat banget pergerakan si AVAX ini gitu. Jadi apa namanya si AVAX ini juga punya apa namanya keunikan juga ya. Jadi tuh dia nyatuin semua perdagangan aset gitu, apa namanya yang boleh dibilang memberikan akses bebas lah, bebas hambatan itu dari setiap orang-orang yang berkembang dengan proyek yang mereka mau bikin. Dan juga itu apa namanya AVAX ini juga punya apa namanya punya fee yang cukup murah banget. Jadi memungkinkan orang-orang apa namanya bisa menggunakan AVAX ini as a payment gitu. Nah, kalau ditanya juga si AVAX ini dia tuh cuman punya maksimum supply itu 727 juta token, dan apa namanya dia itu kalau ada boleh dibilang 720 juta ini mungkin udah melakukan riset lah ya si Emin ini. Kenapa dia ngeluarin 720 juta? Itu nggak tahu alasannya kenapa. Yang paling penting adalah sebetulnya saat ini kita udah punya sesuatu hal yang baru nih. Ibaratnya kayak dulu itu orang pada pakai Ethereum, pakai smart contract Ethereum. Nah, sekarang orang lagi coba untuk mencoba masuk ke dalam jaringan Avalanche, karena dari beberapa project mereka itu udah coba untuk build token mereka di jaringan AVAX, dan AVAX pun juga udah bisa bridging, berarti kayak udah bisa mindahin dari satu chain ke lain ke lain chain. Ibaratnya juga kayak segala sesuatu hal yang berkaitan dengan DeFi intinya Avalanche itu support banget. Dan konsensusnya sendiri itu dia pakai sama kayak Bitcoin, proof of stake. Proof of stake. Sorry, sama kayak Ethereum, proof of stake. Kalau Bitcoin itu adalah proof of work. Jadi mungkin nanti kita bisa bahas tuh mengenai konsensus juga. Jadi si Avalanche ini dia pakainya sama kayak Ethereum, proof of stake gitu. Jadi dia tuh available banget buat staking. Jadi apa namanya kalau dibilang sebetulnya Ethereum itu sama Avalanche itu ya hampir sama lah. Cuman Avalanche itu adalah hasil yang lebih baik gitu, jauh lebih baik dibandingkan Ethereum. Karena boleh dibilang Ethereum itu adalah proyek trial and error kalau boleh dibilang. Sedangkan si Avalanche ini ngelihat bahwa oh ini ada miss dari beberapa hal dari Ethereum ini, dan itu dilakuin sama si Avalanche. So, jadi kalau di Avalanche sendiri itu buat attack networkingnya itu lebih banyak, seperti aku bilang kemarin pas di AMA itu hampir 80% gitu. Jadi itu impossible banget kalau pengen serang networkingnya mereka. Jadi apa namanya si Emin juga salah satunya itu pengen bikin kayak Emi itu by the way ini orang Turki ya. Jadi di Turki itu sama kayak di Indonesia gitu. Banyak banget orang-orang tuh yang apa namanya ngelakuin scam lah gitu. Ngelakuin scam, akhirnya dia berpikir bahwa sebetulnya wah gue harus ngasih sesuatu yang baru nih buat negara gue gitu. Jadi dia itu juga kena scam juga gitu waktu itu, investasi di project crypto dan kena scam sama. Jadi mereka pengen tahu kayak sebetulnya ini gue harus bikin sesuatu hal nih gitu. Nah, ibaratnya naikin apa namanya awareness dari orang-orang luar bahwa sebetulnya ya Turki pun juga bisa gitu. Makanya teman-teman di Indonesia berharapnya setiap project yang kalian mau bikin itu benar-benar make sure itu baik dan udah ready publish ke public. Karena kalau misalnya kalian cuman ikutin white paper yang jadi dari project lain, terus kalian ubah, itu sebenarnya nggak ngebantu dari apa namanya kemajuan blockchain ataupun kripto di Indonesia. Jadi kalau buat teman-teman developers, harapan dari saya pribadi ya kalian kalau boleh berilah inovasi yang baru. Jadi once kalian itu keluar, satu bikin produk dari Indonesia sendiri, kedua orang bisa lihat oh ternyata memang orang Indonesia itu punya potensi ya. Gitu, ide-idenya bagus. Jadi berharapnya sih di kripto di Indonesia ini punya kemajuan lah gitu. Baik dari sisi investornya juga dari sisi pengembangnya. Nah, terus saya balik lagi ke apa gitu. Jadi kalau misalkan yang dibilang sama aku tadi udah cukup menjelasin lah ya gitu dari Avax-nya ini sendiri. Jadi kalau misalnya nanya Bro Sky yang ngebedain Bitcoin, kalau kita compare ya Bitcoin terusnya Bitcoin Cash, mungkin terusnya ada ini konsumsinya kok beda
si Bitcoin ini makanya proof of work, sedangkan kita juga udah cukup lama ya Bitcoin ini. Dan sebetulnya Avalanche ini mungkin kelihatan beda karena memang sebetulnya dia juga sama sih. Ada beberapa hal samaan gitu yang nantinya bakal aku kasih tahu nih, apa sih kesamaan kayak di Avax sama si Bitcoin. Jadi kalau misalkan yang tadi aku bilang supply-nya itu kan 720 juta ya si Avax ini gitu. Jadi boleh cerita sedikit. Jadi kalau misalkan si Avax ini dia tuh modelnya itu sama kayak model apa ya, gunain tuh namanya ada Satoshi UTXO model gitu buat buat credentials, pemakaian fasilitas pembayaran. Jadi ini kalau dijelasin panjang banget, jadi aku cuma ngasih tahu jelasnya aja sedikit doang. Jadi Avalanche itu juga punya structure transaction sama seperti Segwit. Nah kalau ditanya Segwit ini apa, nanti sabar dulu pelan-pelan. Jadi yang aku bilang tadi, kalau aku kasih tahu semuanya ini nggak cukup buat 1 jam. Jadi tanpa buat hal ini menjadi ribet, si Avalanche ini memang udah mikirin bareng-bareng banget, mikirin matang-matang banget. Jadi banyak banget yang dipakai, yang diadopsi dari Bitcoin, kayak tadi Segwit, TXO, terusnya ada Base32, yang dimana format Base32 ini meminimalkan kesalahan dan memaksimalkan readability gitu. Jadi kalau dibilang itu ya ini udah cukup baik banget gitu kalau misalkan memang ada salah satu project crypto yang bisa mengimplementasikan beberapa hal yang memang udah diadopsi dari pendahulunya. Jadi konsensus Avax ini memang beda karena yang tadi aku bilang dia proof of stake gitu. Dan Bitcoin itu sama Bitcoin kan adalah proof of work gitu. Jadi ini konsensus yang berbeda, tapi si Avalanche konsensus ini udah didesain memang dikhususkan untuk kecepatan transaksi. Terusnya juga mereka punya scalability. Terusnya juga mereka punya fleksibel banget dari setiap implementasi yang pengen dilakuin. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang Bitcoin itu memang udah udah cukup bagus banget gitu untuk bisa menerima Bitcoin kalau kita melakukan transaksi dalam hitungan jam gitu. Tapi kalau misalkan si Avalanche ini benar-benar kayak ya udah 1 detik gue kirim dari wallet gua ataupun dari wallet exchange ke wallet yang dituju, itu coba dalam hitungan detik. Jadi memang dari segi transaksi ini udah saling berbeda banget nih gitu. Jadi kalau teman-teman coba untuk transfer Bitcoin itu memang cukup makan waktu cukup lama banget. Dan produksi Bitcoin itu kan mereka itu kan kalau misalnya kita pengen berpartisipasi dalam jaringan Bitcoin itu kan itu dibagi 2 ya gitu. Satu itu ada yang namanya mining pools gitu, dan juga ada yang solo miners. Jadi untuk berpartisipasi dalam jaringan Bitcoin itu jadi running full node-nya itu ada 2 pilihan nih gitu. Jadi ada pools yang udah disediain buat orang-orang yang pengen berpartisipasi, ada yang yaudah gue pengen bikin sendiri nih gitu. Dan kalau di Avalanche ini dia tuh udah bisa ngakomodasi banyak orang gitu. Jadi nggak perlu sama seperti Bitcoin. Jadi dia ini udah bisa menampung banyak orang yang pengen berpartisipasi di dalam jaringannya, dan itu bisa mencapai jutaan orang sih gitu buat orang yang nanti bakal ikut maksudnya node-nya ya. Dan itu sama sekali mereka udah garansi kayak ya udah kalau misalkan lo join ke gue benar-benar pure udah nyediain satu sistem yang benar-benar kayak lo tuh lebih nyaman deh gitu kalau misalkan dipakai dengan chain yang lainnya. Kalau misalkan Bitcoin itu kan dia cuman punya transaction per second itu cuma 7 gitu. Kalau si Avalanche itu 4.500. Jadi kalau misalkan kita compare sama Visa ya, itu 3 kali lebih cepat gitu daripada transaksi yang dilakukan sama Visa. Jadi kalau Visa itu mungkin teman-teman udah pakai beberapa debit card yang ada logonya Visa. Kalau abis kita masukin nomor PIN kita gitu, melakukan transaksi debit, itu kan langsung keluar tuh struknya tek gitu. Kalau di Avax itu 3 kali lebih cepat. Jadi mungkin teman-teman udah kebayang gitu kecepatan si Avax-nya ini kayak gimana sih. Dan mereka yang saya bilang khususnya tetap pakai proof of stake.
Tapi memang sebetulnya kalau aku lihat sendiri si Avax ini memang udah disiapin. Jadi sebetulnya aku belum nemu sih gitu apa nih yang bakal dilakuin sama mereka, apa yang bakal di-involve lagi dari Avax ini. Artinya memang orang-orang itu udah harusnya senang sih ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pengen punya project nanti ke depannya, punya ide yang bagus, kalian juga bisa menggunakan Avax gitu sebagai pilihan. Jadi eh, apa ya? Kalau boleh dibilang Avax ini kalau menurut saya pribadi itu lebih baik lah dibandingkan project-project yang lainnya. Kalau misalkan ngomongin tentang DeFi, jadi Avalanche ini memang bagus banget sih untuk project-project DeFi. Jadi apa namanya? Kalau kita lihat sendiri juga, aku mau bahas tentang roadmap gitu. Jadi banyak banget roadmapnya dari quarter pertama itu ada dari Januari ke Maret karena quarter itu kan hitungannya 4 bulan ya. Itu ada beberapa project sih yang bakal mau dilakuin gitu. Kayak mereka ada yang namanya itu apricot gitu. Jadi apricot ini ada beberapa banyak keuntungan kayak misalkan 50% dia tuh reduce transaksi fees yang harusnya memang misalkan dibayarin $1 cuman bayar $0,5 gitu. Terusnya juga ada removal of C chains, gas refunds. Terusnya juga ada improvement lagi di C chain-nya. Terusnya juga ada apa namanya konsensus health check dan nambahin juga fitur monitoring. Terusnya juga ada apa namanya optimize P chains karena memang sebetulnya Avax ini punya beberapa jaringan ya. Ada P chains, ada Avax X dan sebagainya. Terusnya juga apa namanya major milestone itu dia pengen nge-bridging antara Avalanche dan Ethereum. Jadi ini adalah salah satu hal yang bikin waktu itu harganya si Avalanche naik. Terusnya juga apa namanya TVL-nya itu waktu itu dia targetinnya $0 sampai dengan 400 million USD dan sekarang udah udah ibaratnya udah tercapai lah. Terusnya juga volume transaction-nya waktu itu dia juga punya target 1 billion transactions. Terusnya juga yang di stakingkan Avax-nya itu dari tim dari orang-orang di dalam jaringan mereka itu lebih dari 10 billion. Terusnya juga ada juga di kuartal 2 2001 waktu itu April sampai Juni. Jadi masih ke dalam apricot. Jadi mereka tuh udah ngaktifin juga tuh Ethereum Berlin. Terusnya juga dia bikin lagi juga apa namanya Chain buat bikin Avalanche native token biar lebih bagus. Terusnya juga dia bikin multiple atomic transition per blocks. Terusnya juga dia juga udah support apa namanya beberapa hal yang menurutnya mereka itu bisa untuk meningkatkan interest daripada orang-orang gitu. Jadi misalkan kayak ada DB migration itu ibaratnya kayak mereka menggunakan database optimizations untuk diimprove buat hal stability sama reliability. Saya juga apa namanya reduce juga hampir 90% apa namanya untuk validating nodes. Terusnya juga ada DB planning dan sebagainya. Terusnya juga yang kita skip langsung ke kuartal 4 2021 sampai apa namanya awal tahun nanti itu ada baru dia peningkatan di jaringan X-nya. Jadi ada jaringan X-nya itu tetap masih di apricot juga. Dia lebih memikirkan untuk pengurangan fee lebih murah juga. Terusnya ada pengupgradean di Blueberry juga. Di Blueberry itu ada cross subnet transfer. Terusnya juga ada kalau nggak salah permission subnet juga. Terusnya ada subnet validation rewards. Terusnya juga di major milestone-nya juga mereka punya beberapa hal sih. Mereka juga punya wallet sendiri. Walletnya itu di-upgrade mau nanti ke V6. Terusnya juga nanti bakal ada bridge baru dengan chain lain. Terusnya ada di ID, NTT, terusnya ada hal lain sebagainya. Jadi kalau misalkan tadi gue bilang, sorry banget aku nggak bisa jelasin satu-satu. Mungkin nanti kita bikin kayak schedule aja kali ya, bahas lebih detail. Jadi kalau sekarang itu ada review-nya doang. Oke, Terusnya ya luar biasa sekali ya, Bro Sky ya, sangat lengkap sekali. Tadi mudah-mudahan teman-teman di sini bisa ya
apa nama tuh ada pencerahan sedikit lah, pengetahuan sedikit lah. Karena kan saya pun pribadi sangat ini suatu hal yang baru mengenai proyek APAK ini. Tapi tadi Bro Sky sudah sangat detail sekali ngejelasin apa nama tuh dari A sampai Z tuh benar-benar sangat detail sekali. Mungkin kita sebelum lanjut tentang apa potensi NFT itu sendiri di jaringan APAK ini, saya buka ya sesi tanya jawab. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Saya buka 2 penanya pertama dulu ya. Silakan, open mic-nya langsung. Dari siapa? Silakan. Oke. Di raise hand aja teman-teman. Apa semuanya udah jelas banget ya? Baru sedikit sih beli. Kalau Apa? ngebahas baru sedikit sih yang jelasin. Kalau jelasin semua mungkin sebulan Iya, lebih kayak. betul. Makanya kita lebih gini aja, lebih sharing santai aja. Tadi sih ada sih Mbak Esi Susanti ya raise hand ya. Silakan Mbak Esi. Gininya mic-nya dibuka. Ada pertanyaan mungkin? Monggo. Ladies first. Halo Mbak Esi. Selamat malam, Om Bli. Untuk Iya, malam. kayaknya masih banyak belajar tentang kripto sih. Oke, berarti nyimak dulu ya Mas Esi ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di chat juga teman-teman kalau misalnya teman-teman malu di sini untuk langsung. Dari mungkin Om Salmon ada komentar Om? Silakan Om. Banyak kalau sama Om Sky, kalau beliau mengerti masalah APAK, dan kebetulan juga kan kita sedang coba membangun blockchain kan. Artinya dalam pembangunan blockchain ini kan apa sih yang bisa kita bawa? Seperti gini loh, contoh. Om Sky ini punya pengalaman di blockchain AVAX. Berarti lebih banyak tahu tentang blockchain AVAX. Apa sih keunggulannya? Bisa nggak hal itu dibawa ke blockchain kita? Gitu loh. Buat Indonesia nih kita ngomong nih. Oke. Terlihat sih kayak egois ya. Maksudnya, berarti lu mau bagus sendiri dong ya blockchainnya. Lah, pertanyaannya saya kembalikan lagi kalau ada yang bertanya seperti itu adalah, terus siapa yang mau buat blockchainnya kalau bukan kita? Jadi, maksudnya kalau memang ada masukan-masukan, mungkin nanti saya akan diskusi dengan Bro Sky. Artinya bisa nggak untuk menunjang semua aktivitas yang saat ini ada, ya oke, jangan terlalu berharap lah kita ini akan lebih jago atau lebih hebat karena waktu yang sangat terbatas kan, seperti itu. Artinya, terutama dalam aktivitas yang di Indonesia ini, saya rasa sih cukup ya. Kalau tadi kan AVA kan POS ya, Proof of Stake ya. Iya, Proof of Stake deh. Ya, nah, kita blockchain kita nanti adalah HPOS, hybrid. Oke. Jadi nanti mungkin kita akan banyak diskusi ya. Mungkin bagaimana sih proyek-proyek apa yang bisa compatible, yang bisa kita kembangkan di atas blockchain HPOS ini, gitu. Jadi seperti NFT-nya Sky, terus kemudian perkembangan NFT juga nanti untuk royaltinya dan lain-lainnya, ya kan? Kalau memang kita mempunyai blockchain sendiri di Indonesia, ya kenapa kita nggak jadi yang pionirnya dulu? Ya, begitulah. Ya, Oke, makasih Om Salmon. Ini saya tertarik, Bro Sky. Mungkin sambil nunggu teman-teman ada pertanyaan. Ini di sini kan kebetulan Blitz tadi udah nge-share ke grup. Itu kan ada salah satu proyeknya APAK itu adalah dia bikin wallet fisik itu loh, V6 itu loh. Nah, apa nama tuh? Nah, mungkin teman-teman kan tahu ya, kalau wallet tuh kan ya biasalah itu kalau bisa dibilang kayak nomor rekening lah kalau di bank segala macam loh. Nah, terus yang membedakan wallet V6 dengan wallet-wallet yang sudah ada tuh gini nggak? Ada nggak apa nama tuh yang membedakan yang signifikannya, Bro Sky? Nah, itu menarik tuh. Betul tuh, Om Bli. Pertanyaannya menarik banget tuh. Yang membedakannya itu adalah sebenarnya kalau ngomongin tentang Vietnam itu juga punya Cardia Chain ya. Cardia Chain juga bagus gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin tentang Indonesia, misalkan si Project A lah gitu yang ada existing dari 2017, terus sekarang kan juga kurang banget gitu maksudnya buat nge-delivery DeFi-nya, GameFi-nya, dan sebagainya. Jadi memang sebetulnya kalau ditanya, karena kehypean si Project Cardia inilah yang sebenarnya jadi interest buat orang-orang luar untuk masuk ke dalam ekosistem mereka dan menggunakan
wallet-wallet yang ada dari Vietnam, bahkan dari Indonesia sendiri pun juga kalau ditanya ada nggak sih wallet yang bisa nge-provide hal itu semua gitu. Kalau menurut aku pribadi sih belum ada gitu, cuman kalau misalkan nanti ada project yang bisa untuk melakukan hal tersebut, itu ya pasti bakal aku support banget dan aku pasti bakal bantu gitu. Contohnya misalnya kayak gini, wallet kita pakai Trust Wallet, terusnya pakai MetaMask, terusnya pakai Maker Wallet, banyak lah ya hot wallet pada umumnya gitu. Plus 98 Iya, nggak ada. karena gini Dan Bros, sorry saya potong ya, karena kan di sini kan untuk mengamankan aset tuh kalau menurut saya itu suatu hal yang juga jauh lebih penting juga daripada kita mencari iya, aset untuk mendapatkan profit ke gitu. Nah, selama iya, ini yang terjadi fenomenanya kan baik di Trust Wallet, di MetaMask, Sepol segala macam kan dia itu tidak bisa apa dalam membackup, menangkis kalau seandainya misalnya nih, anggaplah ya, ya kalau kita mungkin anu lah istilahnya mungkin yang udah teredukasi, tapi kalau yang mm, orang yang newbie yang dia asal ngeklik link apa website segala macam. Nah, ketika dia dikonekkan ke walletnya, karena dia mungkin belum ada teknologi yang bisa dia men-screening, maksudnya anggaplah semacam mengantipati kalau ada web-web phishing apa segala macam. Nah, sehingga ya udah karena dikonekkan ke sana, nah ternyata web yang dikonekkan ke web phishing kan akhirnya menguras asetnya para investor itu, betul nggak? Nah, makanya ini sebenarnya sebagai menjadi penting ini sebenarnya masalah loh. Andai kan kalau ada mungkin teknologi atau proyek yang bisa menjawab permasalahan ini, saya rasa itu akan bakal jadi luar biasa ya boomingnya gitu loh. Karena ya, kedepannya itu untuk menjaga aset tuh juga suatu hal yang penting gitu loh. Terus kayak ya makanya kan kemarin aku bener. juga bilang beli Hmm, teman-teman dari sekarang yang mulai simpan aset jangan di exchange, harus punya buat at least kayak harus punya hot wallet sendiri lah. Hot wallet itu kan murah banget, banyak banget sekarang lah perusahaan-perusahaan kripto yang bikin hot wallet gitu. Jadi ibaratnya kayak eh, apa namanya orang-orang itu udah harusnya tuh ini agak aware gitu loh sama penyimpanan asetnya mereka. Jadi kalau misalkan ngomongin tentang kemarin kan aku udah bahas ya, kayak ada ya, Cryptopia itu di hack, bukan di hack sih ya, ibarat itu adalah ya internal inilah permainan internal mereka lah gitu. Tiba-tiba di hack itu kan sesuatu hal yang aneh aja sih menurutku. Private key hilang dan sebagainya, banyak banget gitu. Ibaratnya kayak ya kalau naruh duit di exchange itu ya jatuhnya itu nggak aman gitu. Lebih amanan lagi memang harus punya hot wallet. Jadi kalau misalnya kayak aku sendiri ya naruh duit itu sebagian ada di hot wallet, aku pakai MetaMask, sebagian juga ada di aku pakai Binance gitu. Jadi kita juga malas juga sih, orang Indonesia tuh malas juga ibarat kayak mindahin ngapain udahlah taruh aja situ diemin gitu. hmm, Jadi sebenarnya emang harus dimulai sih gitu pelan-pelan. Kalau misalnya pengen amanin jaringan itu ya amanin aset itu ya ibarat kayak belilah kalian hot wallet gitu, kalian simpan di hot wallet, habis transaksi selesai jual belinya dia pindahin lagi ke hot wallet gitu. Jadi jangan sampai didiemin karena kita nggak pernah tahu market itu seperti apa, sensitif setuju. seperti apa gitu. Hmm, But at least kayak si Indonesia sendiri Bapepti pun udah ngeluarin peraturan di pasal 15 itu, setiap perdagangan aset kripto wajib menyimpan paling sedikit 70% dari total aset kripto yang dikelolanya dan harus hmm, dimasukkan ke dalam hot wallet gitu. Makanya kalau misalnya kalian ada yang lihat pergi kripto yang nyimpan di hot wallet itu mungkin lebih aman lah ya dibandingkan exchange lainnya. Makanya kalau bilang kayak Binance juga ada beberapa project project exchange cryptocurrency lainnya juga udah kerjasama sama custodian wallet dan mereka punya insurance gitu loh dari apa yang ada gitu di market. Jadi memang sekarang udah cukup signifikan lah progresnya kalau misalnya di combine sama exchange pada dulu gitu kayak Jobs dan sebagainya, Tokopedia, banyak banget lah exchange yang jatuhnya tuh ngelakuin scan. Karena memang uangnya ditaruh di dalam exchange tersebut ya gede banget nilainya, value-nya gitu. Kalau misalnya compare dari zaman dulu ke sekarang, ya mungkin value-nya tuh lebih lebih gede gitu ya. Karena nggak cuma satu aset. Tapi kan aset yang ada di listingkan kan banyak gitu. Dan kan kalau orang kita deposit di sana, ya simpennya itu kan di walletnya mereka gitu. Jadi kita nggak punya hak penuh gitu terhadap aset yang kita punya. Makanya sebenarnya ini bertentangan banget dengan konsep decentralized gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya ngomong kripto tuh decentralized, bener decentralized. Tapi orangnya itu yang nggak decentralized gitu beli. oh iya, Orangnya itu masih centralized. Itu yang sebenarnya hmm, butuh waktu agak lama sih. Artinya memang kalau kalian pengen suka yang berkonsep tentang decentralized itu ya benar-benar harus ngelakuin semua itu yang berkaitan dengan decentralized gitu. Seperti yang aku bilang, setiap melakukan transaksi
buat bawa wallet baru. Makanya kayak kemarin aku pun kirim hadiah ke teman-teman semua, itu bikin wallet baru gitu loh. Aku depositin lagi, Yang kemarin aku tuh Bro bikin Sky ya. ya, aku bikin wallet baru, abis itu udah kirim, abis itu udah aku nggak pakai lagi gitu. Jadi Oke. itu salah satu juga pengamanan aset kripto kita. Banyak lah beli untuk pengamanan aset kripto kita. Makanya kalau misalnya ditanya, kalau kita naruh duit di wallet Vietnam, kalau scam gimana, ya udah duit kita hilang, Hilang. nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi eh ini menarik banget sih. Jadi teman-teman ya kalau misalnya punya aset ratusan juta, ya nggak ada salahnya beli ikut wallet sih gitu. Murah kok, 1,5 juta. Oke. Tinggal di Tokped udah banyak yang jual, malah ada yang jual 900.000, 400.000. Di Oke, apa luar ya? biasa. Ini mungkin Blitu ada pertanyaan, silakan Blitu Amerika. Angkat tangan, silakan Blitu. Iya, Bro Sky, ini ada rekomendasi nggak modelnya apa namanya cold wallet yang bagus itu yang mana sih? Ini Mungkin teman-teman bisa di-share Cold wallet. infonya. Cold wallet apa maksudnya? Hot wallet. Cold wallet ya. Oh, kalau cold wallet itu sebenarnya semuanya bagus ya, Om. Semuanya bagus, yang namanya cold wallet itu semuanya bagus gitu. Cuman yang membedakan itu paling bentuknya aja sih. Gitu. Bentuknya kalian lebih suka kayak gimana nih? Ada yang modelnya kartu gitu. Kalau model kartu tuh biasanya kalian butuh handphone yang udah disupport sama NFC. Nah, kalau misalnya handphone kalian udah ada NFC-nya, bisa tuh pakai beberapa cold wallet yang modelnya kartu. Gitu. Terusnya juga ada yang modelnya itu ada yang kayak USB gitu. Jadi kalau misalnya USB itu kalian bisa coba pakai Ledger Nano gitu. Nah, terusnya misalkan apa namanya kalian suka bentuknya itu ada fisiknya itu lucu-lucu nih gitu, dan ada tampilan layarnya gitu. Itu bisa juga kalian pakai apa namanya Trezor. Trezor tuh salah satu apa namanya cold wallet juga, itu mungkin harganya 1 jutaan lah ya. Terusnya juga ada lagi apa namanya selain Trezor itu, kalau nggak salah kemarin tuh ada SafePal juga ngeluarin gitu. Iya, SafePal ya. Iya, SafePal juga ngeluarin, dia ngeluarin hardware wallet juga, apa namanya cold wallet juga. Jadi ada yang bentuknya kotak gitu. Dia tuh ada, kalau yang salah tuh SafePal yang S1-nya itu bentuknya lucu tuh. Gitu. Jadi udah ada tampilan layar digitalnya, dia kita bisa lihat. Dan terus juga apa namanya apalagi ya cold wallet, SafePal, terusnya tadi Ledger Nano, terusnya juga ada lagi apa namanya kalau nggak salah itu apa ya, Cost Wallet, Cool Wallet juga ada, terusnya ada Husky juga, terusnya ada banyak lah gitu yang lebih gitu. Cuman itu baik lagi ke pribadi kalian, pengennya kayak gimana, punya cold walletnya apakah bentuk USB, apakah bentuk hardware, ataukah bentuk apa namanya kartu. Itu baik lagi ya, sesuai dengan keinginan kalian. Mungkin kalau misalkan aktivitasnya banyak di laptop, ya udah pakai Ledger Nano. Kalau misalkan kita pergi kemana-mana nih, ya udah pakai model yang kayak kartu gitu. Yang kayak kartu itu banyak banget sih pilihannya. Jadi kalau sekarang itu apa namanya udah ada tuh Arculus juga, dia itu udah cold wallet, tapi juga di dalamnya ada dipakai buat kartu kredit juga. Itu banyak banget sih Om pilihannya. Mungkin kalau misalkan Om udah tinggal di luar, itu udah bisa dipakai lah ya beberapa fitur-fitur tambahan seperti itu gitu. Kalau di Indonesia jujur kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena kan kita nggak boleh melakukan pembayaran melalui cryptocurrency gitu. Jadi kalau gue dibilang lebih enaknya ya udah bikin registrasi kartu apa namanya beli beberapa cold wallet yang udah terintegrasi sama kartu kredit. Jadi kalau misalkan di Indonesia udah tinggal gesek doang. Jadi ibaratnya kita tinggal deposit uang di situ, mau belanja dari Super Visa atau Mastercard sesuai dengan produknya, tinggal gesek, selesai gitu sih Om. Jadi kembali lagi lah gitu, semuanya tetap aman dan secure. Tetap aman dan gampang digunain gitu sih. Oke, makasih banyak Bro, luar biasa sekali. Teman-teman ada lagi gitu? Oke, ya, nih, mungkin saya jelasin dikit.
Oke, silakan. Apa namanya? Di Avalanche ini kan primary network itu kalau nggak salah ada 3 blockchain ya. Ada yang X-chain, C-chain sama P-chain. Mungkin bisa dijelasin dikit ke teman-teman perbedaannya itu apa gitu ya. Oke, jadi kalau dibilang sama Avalanche sendiri ya, gitu. Jadi memang sebetulnya itu si Avax ini banyak banget nih, gitu. Jadi kalau misalkan ada X, ada P, ada C, gitu. Jadi sebenarnya yang membedakan itu sebenarnya kalau boleh dibilang ini kali ya. Ini coba aku jelasin sedikit nih mengenai si Avalanche Exchange ini. Gitu. Avalanche Exchange ini jadi kalau boleh dibilang itu ini adalah sesuatu yang ibaratnya jadi kelebihan dari si Avalanche ini. Kalau misalkan boleh dibilang juga Avalanche ini juga banyak banget sih gitu yang kelebihannya juga. Tapi memang sebetulnya mereka itu pengen bikin sesuatu hal yang berbeda. Makanya kenapa tadi dibilang sama Om, kok si Avalanche ini bisa punya 3 gitu. Ngapain juga nih orang bikin sampai 3 juga gitu kan. Karena kan sebetulnya kalau ngomongin tentang cryptocurrency, mungkin kita baru nemu juga nih di Avax gitu. Sampai sampai 3 kayak gini. Jadi kalau boleh bilang exchange itu dia make bench 32 address. Jadi dia tuh pakai EVMs. EVMs itu karena kan dia basicnya memang dari Ethereum juga ya. Gitu. Jadi pakai EVM itu Ethereum Virtual Machines. Gitu. Jadi si exchange ini dia tuh ibaratnya kayak salah satu options buat orang-orang yang memang sebetulnya lebih familiar di Ethereum Virtual Machine, misalkan contohnya dalam pembuatan smart contract dan lain-lain sebagainya. Tapi nggak cuman itu doang gitu. Jadi kalau misalkan dibilang kelebihannya ini sebenarnya ada plus minusnya masing-masing gitu. Plus minusnya apa sih sebenarnya? Gitu. Jadi kalau misalkan plus minusnya sendiri itu ini baik lagi lah ya. Aku bakal ngejelasin mungkin pelan-pelan dulu nih gitu mengenai si Avax ini. Jadi kalau misalkan dibilang si Avax aku sendiri sukanya adalah di Avax chain. Karena memang sebetulnya aku biasanya sama tim itu lebih familiar di Ethereum. Makanya that's why NFT ku ini jalanin nanti di Avax C chain bukan di X chain gitu. Jadi kalau boleh dibilang si Avax ini si chain ini adalah salah satu default smart contract yang ada di jaringan Avalanche. Ya di mana sebetulnya mereka itu bisa ngebangun project cryptocurrency. Kalau misalkan memang mereka punya pengalaman untuk nge-develop di Ethereum, mereka udah nggak perlu lagi ribet-ribet belajar lagi nih mengenai dasarnya. Karena kalau misalnya kita pengen bikin smart contract di project lainnya, misalkan kayak Solana ya, Solana itu agak berbeda gitu. Jadi ibaratnya kayak mereka harus kasih guide dulu nih gitu. Oh ini kalian kalau pengen buat smart contract harus ngelakuin A, B, C, D, E. Nah si Avax ini udah mikirin dari segi developers. Jadi makanya kenapa sih ada Avax C-chain ini. Jadi Avax C-chain ini ibaratnya kayak ada orang-orang yang pengen integrasi nanti proyeknya bangun di jaringan Avax ini, ya mereka kalau misalkan udah ada history pengalaman untuk nge-develop di Ethereum, ya ibaratnya kayak mereka nggak usah ngapa-ngapain lagi. Ibaratnya ketika lo ngejalanin pembuatan script smart contract-nya sama si Ethereum gitu. Jadi kalau misalkan ada lagi juga P-chain ini adalah boleh dibilang native multi-chain system, tapi juga disupport sama Ethereum Virtual Machine juga gitu. Jadi kalau boleh dibilang itu dia tuh ada algoritma khususnya gitu. Algoritma khususnya itu namanya itu PDB-VT, Consensus Algorithm gitu. Jadi kalau misalnya dibilang sebenarnya ini lanjutan dari Byzantine dilakukan sama Ethereum sih ya. Jadi ibaratnya kayak mereka
punya satu sistem yang dibuatlah multi blockchain platforms yang berarti kayak capable untuk melakukan proses yang lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Jadi kalau boleh dibilang blockchain ini adalah salah satu hal yang cukup menarik juga gitu. Jadi si blockchain ini ada 3 major improvements yang dilakuin. Pertama adalah linear communication, terusnya ada juga random reader selections, terusnya ada yang terakhir itu ada di low overheads. Jadi kalau boleh dibilang ini baik lagi gitu, tergantung si developernya nih suka pengen makainya apa gitu. Tapi kalau misalkan di VeChain itu udah cukup lumayan bagus banget karena mereka udah bisa approve transaction hampir 100.000 smart contract dibikin dari di apps nantinya bakal mau dijalanin. Terusnya itu sih yang bisa dijelasin sedikit. Jadi kalau misalnya dijelasin lebih jauh. Ya, oke. Terima kasih Bro Sky. Primary-nya itu Avax chain-nya. Oke, nanti mungkin ini kayaknya level ilmunya udah mulai naik nih. Nanti mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa gini ya. Sekarang sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan terkait dengan yang disampaikan tadi. Oke. Kalau belum gini Bro Sky, tadi kan kita juga ngebahas topik kita malam ini, di samping kita ngulik-ngulik sedikit tentang Avax, kita juga mau diskusi tentang NFT gitu loh. NFT ya, mungkin Bro Sky mungkin bisa jelaskan sedikit tuh nggak, NFT itu apa sih yang dimaksud dengan NFT, kemudian kenapa dari sekarang kita yang sebagai pemain kripto itu harus mulai melirik NFT dan mulai untuk ya minimal lah mengkoleksi gitu loh perdana di tahun ini biar nanti kita bisa make money, bisa menikmati di tahun depan. Silakan Bro Sky. NFT ya? Iya. Kalau NFT sendiri sih buat kedepannya dalam jaringan apapun ya bagus. Sama kayak zaman dulu aja orang belum ngelirik DeFi, terus tiba-tiba sekarang banyak banget orang bikin DeFi. Belum lagi nanti ada DeFi 2.0 gitu beli. Dan salah satunya ini kita bakal nemuin sesuatu yang baru ya di 2002 itu adalah DeFi 2.0 yang mungkin bakal take off di 2020. Terusnya juga ada NFT dan potensialnya sendiri NFT bagus banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngeminting di NFT di Avalanche itu rata-rata 3 kali sih beli profitnya based on my experience gitu ya, dan juga teman-teman yang udah minting. Jadi kayak Avax itu terakhir harga price floor-nya pas ada listing tuh 10 Avax. Oke, nggak maksud gini Bro, mungkin sebelum ke sana bisa Bro Sky bantu nggak jelasin, di sini kan juga ada member yang newbie juga yang baru join. Sebenarnya NFT itu apa sih itu loh, nggak? Terus apa aja yang bisa kita NFT-kan gitu loh? Itu seperti itu. Makanya gini, aku juga orang Indonesia kan pengennya short investment beli ya. Gitu ini cuan nggak? Ini cuan ya. Maksud aku ini aku ngomongin dari sisi profitable-nya dulu nih gitu. Karena memang ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman tahu NFT waktu itu ramainya tuh kayak di Solana, di Binance itu profitnya cepet-cepet tuh gitu pas awal-awal. Cuman lama-lama kan ibaratnya kayak udah nih udah capek banget orang tuh udah bosan ya, jenuh. Udah jenuh lah. Ini salah satu jenuh. Nah kalau di Avax ini ibaratnya mereka tuh baru manasin mesin nih gitu. Jadi potensial banget kalian pengen coba lirik project yang ada di Avalanche. Berarti kayak aku mau introduce aja. Di Avalanche ini udah ada DeFi juga, ada NFT juga gitu. Dan buat kedepan sendiri memang ini sebagai salah satu identitas di dunia maya yang aku bilang beli. Jadi orang itu memang NFT. Kenapa? Karena ya baik lagi itu bakal larinya ke privacy. Orang itu kan nggak ada privacy ya beli. Jadi berarti kayak semua orang itu senang banget pakai foto bagus. Terusnya belakang backgroundnya misalkan lagi di Thailand, di background pantai atau menara Eiffel gitu. Terusnya kalau menurutku pribadi ya sekarang orang-orang artis-artis ya lebih suka pakai NFT. Kenapa? Karena mereka bisa mempresentasikan ibaratnya kayak menunjukkan gitu loh ke orang publik meskipun nggak ketemu, cuma ngeliatin profilnya doang. Oh ini orang berarti kaya banget ya. Karena punya NFT yang harganya misalkan 15 miliar, 20 miliar gitu sih beli. Dan memang buat kedepannya ini NFT itu banyak banget bisa digunakan gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar gue pengen cari profit doang dari NFT ya udah deh gitu. Itu nggak bisa juga sih. Jadi kalau boleh dibilang
NFT itu fungsinya banyak banget, bisa dicombine sama GameFi. Dan juga sekarang kayak GameFi pakai NFT juga gitu. Terusnya juga nanti apa namanya bisa juga kayak buat verifikasi kartu digital kita buat transaksi nanti artnya dijual di asli sama nanti di blockchain juga bikin misalnya gini. Ada misalkan ada pelukis dari Bali misalkan. Dia tuh ngejual apa namanya lukisan satu yang dia buat. Itu nanti dia bikinin NFT-nya itu karena kan gini, NFT itu sebenarnya sama kayak token ya gitu. Token juga sebenarnya, cuman bedanya itu kalau project crypto lainnya punya token cuma jumlahnya banyak, kalau NFT dibikin tokennya cuma jumlahnya satu gitu. Ibaratnya unik gitu. Nah terusnya misalkan kita dulu bilang kalau misalkan dia udah ngejual apa namanya lukisan ini satu misalkan, dia bikinin tokennya tuh di blockchain nanti. Jadi setiap orang yang melakukan penjualan artis-artis yang ada di Bali, ketika mereka ngelakuin penjualan si artnya ini, ya si orang yang nerima lukisan itu nggak cuma nerima fisiknya doang beli, jadi nanti bakal nerima NFT-nya juga gitu. Jadi ada kemungkinan besar bisa meminimalisir angka fraud gitu. Karena sebetulnya kayak sekarang kan banyak banget ya fraud-fraud terjadi dalam dunia art, lukisan Mona Lisa lah palsu, maksudnya apalagi lah yang banyak-banyak pada umumnya gitu kalau kita lihat kasus-kasus pada umumnya. Jadi salah satunya ini yang memang bisa reduce juga fraud. Terusnya juga bisa dipakai apa ya? Kalau buat dibilang ya di Indonesia ini cukup banyak makan waktu sih beli. Kalau misalnya kita pengen coba apa namanya develop dari NFT ini. Jadi sebetulnya kalau boleh dibilang NFT ini banyak banget. Salah satu yang tadi bilang. Terusnya juga bisa dipakai GameFi. GameFi itu sekarang banyak banget project GameFi yang pakai NFT. Dan itu NFT-nya harganya mahal banget. Kayak Axie Infinity, terusnya Gods Unchained. Terusnya yang baru lagi nih yang bakal hype itu ada di nama project itu dari Vietnam juga. Namanya itu Karastar. Kemarin dia baru jual NFT-nya itu harganya 0,35 BNB. Itu laku dalam hitungan jam. Itu mereka dapat crowdfunding itu $2 juta gitu. Jadi ibaratnya kalau orang mau main game tersebut dan punya petnya itu harus beli NFT-nya dulu gitu. Dan itu salah satu hal yang bisa digunain sama NFT. Terusnya juga apa namanya kekayaan intelektual juga bisa beli. Jadi ibaratnya kayak misalnya kita punya ide sesuatu hal dan nggak pengen diklaim gitu ya. Misalnya kayak kemarin ramai Warkop DKI gitu. Si Om Indro bilang ini adalah kekayaan intelektual Warkop DKI gitu. Ya kalau nggak mau seperti itu ya udah di blockchainin aja hak kekayaan intelektualnya di NFT gitu. Jadi sebenarnya banyak banget sih beli gitu yang bisa kita gunain di NFT ini. Cuman perbedaannya adalah mungkin konsep idenya ya gitu. Kalau saya kan ibaratnya nge-combine antara DeFi sama NFT nih gitu. Jadi yang harusnya orang pikir masa sih NFT kan cuma art doang, tapi ternyata memang kita bisa masukin nilai DeFi itu ya dalam NFT gitu sih beli. Jadi mungkin ini bakal masukan dari aku sih lebih baik ini kan boleh info juga beli kan dadakan banget ya. Jadi mungkin mohon maaf juga ya teman-teman kalau misalkan kayak penjelasannya ini kurang ini nih gitu, kurang dipahami atau gimana. Karena mungkin kalau aku pribadi ini beli kalau misalkan memang teman-teman pengen tahu banget ya ngomongin tentang NFT, ngomongin tentang DeFi, kita mungkin preparation seminggu sebelumnya. Jadi aku bisa bikinin kayak presentasi gitu sih sama kalian. Jadi yang kita bahas itu fokus ke satu titik gitu. Jadi kalau misalnya NFT ya udah NFT aja gitu. Nanti aja. Gitu siap. Nggak apa-apa bro. Kita kan di Nyalon Jet ini kan kita ngobrol santai, diskusi santai dan tanya jawab santai. Terus nggak nanti saya akan carikan waktu khusus yang benar-benar itu khusus kita akan ngebahas satu topik dengan lebih mendalam gitu loh. Sekarang kita mungkin kulit luarnya aja dulu bro, gitu loh. Seperti itu kan. Gitu. Nah ini mungkin ada pertanyaan tadi dari D Syukur. Silakan open mic-nya D Syukur. Silakan. Halo D Syukur. Silakan mic-nya dibuka aja. Langsung pertanyaannya bro. Oke. Yang lainnya ada lagi pertanyaan? Oke, ada Aditya Ramadan. Bentar loh, saya izinkan dulu. Silakan Om Aditya Ramadan. Salam kenal Om Bli, Om Sky. Ya, silakan. Menarik tentang NFT ini menarik sekali ya, karena
memang sedang hype menurut saya ya di Indonesia nih, terlebih dunia dan Indonesia terutama ya, pasti akan hype sekali. Terutama masih banyak hal yang masih belum digarap sih ya. Tadi Om Sky sekilas saya mendengar ya, akan ya istilahnya mungkin akan ada project ya DeFi dengan menggunakan NFT atau penggabungan antara DeFi dengan NFT. Sebenarnya banyak sekali sih menurut saya NFT yang perlu digarap ya, terutama hal-hal dokumen-dokumen, mungkin bisa juga semacam apa ya, dokumen-dokumen yang penting lah, yang sifatnya tidak hanya satu-satunya kan bisa dibuat NFT menurut saya ya. Ini mungkin akan bisa membangun lah ya, membangun yang kan kita tetap eranya kan tetap decentralized ya, tetap decentralized. Sedangkan sekarang ini kan semua masih centralized tentang data-data, mungkin itu nanti akan beralih ke arah decentralized. Gitu aja sih, tanggapan aja sih Om Li. Paklum nih saya siap. baru newbie, Iya. baru di sini. Aku juga mau tambahin sedikit nih Om. Jadi sebenarnya gini, masalah dari NFT tersebut adalah orang pada umumnya yang melakukan investment secara tradisional, mereka harus banget punya nilai tangible. Ini sebenarnya yang susah banget nih dari NFT, karena NFT itu kan kalau bilang intangible ya, gitu. Tapi kan ada nilainya nih dari intangible ini, gitu. Ibaratnya kayak eh, kalau ngomongin tentang aset intangible itu adalah ya asetnya nggak ada gitu, tapi bisa ngasih manfaat gitu. Jadi sebenarnya kita sendiri dari The Proboscis Beach Club, kita lagi berpikir keras banget nih gitu. Makanya kemarin kita juga lagi mau kerjasama. Aku pakai digital agency. Kita lagi pengen coba untuk ngasih edukasi beli. Jadi di Proboscis Beach Club itu nanti ada kayak education videosnya gitu mengenai NFT ini gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kalian baca-baca di informasinya di Nika itu kan masih bingung nih gitu, maksudnya seperti apa sih NFT ini, kenapa sih kok cuman gambar doang, apa namanya, bisa mahal, apa sih yang orang lihat sebenarnya. Makanya yang kita lakuin itu adalah kita juga bikin aset tangible-nya beli. Jadi kalau misalkan kemarin itu teman-teman lihat di grup Telegram, kita tuh udah ini ya, apa namanya, ngebikinin salah satu aset tangible dari NFT yang kita punya gitu. Jadi ibarat kayak lampu neon, kalian bisa pajang dan kalian bisa ngeliat, oh ternyata inilah gitu nilai tangible yang ada di NFT gue. Nah, makanya yang aku bilang tadi, kalau aku pribadi ya aku bikin salah satu terobosan baru yang dimana sebetulnya aku mencombine antara DeFi dan NFT. Jadi ibaratnya ketika ada orang yang punya NFT tersebut, ya ibaratnya dapat sesuatu nih gitu, entah itu setiap harinya atau setiap minggunya atau setiap minggunya. Karena pada umumnya beli orang-orang yang punya NFT itu ada beberapa project yang memang ngasih rewards, betul. Cuman yang aku bilang nggak semua holder kan dapat gitu, dan itu jadi sebuah hal yang menurutku kelemahan si project NFT tersebut. Makanya daripada itu banyak orang yang ngejual NFT-nya, terus akhirnya harganya drops karena yang memang mau ngapain gitu. Orang kan juga nggak suka semuanya itu, nggak terlalu suka sama art. Orang art itu kan ibaratnya kayak ini unik banget gitu. Ibarat kayak kita lihat ini lukisan dijual berapa, misalkan 50 juta. Gila, kok 50 juta lukisan kayak gini doang gitu. Ini kan sebenarnya sesuatu hal yang sangat berbeda juga. Kalau ngomongin tentang Beeple deh, Beeple itu salah satu artis apa namanya, kripto gitu kan. Ini kok bisa mahal banget gitu kan. Kenapa nih gitu. Menurutku ya orang art itu nggak ternilai ya. Makanya dia masuknya tuh intangibles gitu. Ibaratnya kayak kalau orang ngelihat satu sisi, ini biasa doang. Tapi ada juga yang ngelihat satu sisi, oh ternyata ini sesuatu hal yang sangat bagus banget nih idenya. Karena memang baik lagi sesuatu hal yang dilihat dari mata manusia itu berbeda-beda. Makanya kalau bilang apakah mungkin harga NFT itu bisa sampai jutaan dolar, benar bisa sampai jutaan dolar. Ada yang beli nggak sih? Terus ada spekulan juga, itu cuma money laundry dan sebagainya ya. Kalau kita lihat tentang art itu yang dilelang-lelang di museum-museum kesenian, harganya itu miliaran-miliaran gitu. Makanya baik lagi nih Bri, jadi ibaratnya salah satu hal yang nge-trigger bahwa sebetulnya art ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga loh gitu. Makanya kenapa NFT ini hype banget nanti ke depannya, karena memang orang-orang itu yang ibaratnya mereka tekunin dalam hal kesenian ini sangat membantu banget. Ada orang yang dulu bikin desain bagus-bagus, ngelukis capek-capek,
tapi kita mau jual tuh susah. Sekarang tuh lebih gampang. Kalau kalian punya art, yang lukis, bisa desain, ya udah, tinggal listingin aja di NFT Marketplace. Kalau misalkan karya kalian bagus, terusnya ada sesuatu hal yang bikin orang menarik gitu ya, ya pasti kalian juga bisa make money dari hal tersebut. Itu ibaratnya kayak kripto ini bisa mengubah sesuatu hal yang tadinya sulit menjadi mudah. Itu sih beli. Jadi tanpa harus kalian kemana-mana, kalian juga bisa profit. Contohnya misalnya kayak COVID kemarin, orang ada yang kena PHK dan sebagainya, tapi mereka bisa dapat income gitu dari kripto. Ini sih sebenarnya nilai dari intangible si kriptonya sendiri ya, ibarat kayak bentuknya nggak ada, tapi kalau kita withdraw ke rupiah tuh ada. Nah, ini kan sesuatu yang aneh. Kalau misalnya kita ceritain ke orang tua saya sendiri juga, kalau ditanya kamu kerja apa gitu, ya udah nggak usah tahu deh gitu. Kerja di kripto apa? Indonesia kan capek gitu. Jadi ibaratnya memang di Indonesia ini kita nggak bisa banget untuk nge-push orang-orang mengerti kripto beli. Jadi memang biasa aja. Karena memang flow-nya ini di Indonesia adalah biarin dulu orang negara lain luar hype, baru Indonesia ngikut. Oh ternyata ini ya. Gitu. Apalagi misalnya kayak kemarin tuh Facebook rilis tentang Meta. Orang langsung bilang, gue Metaverse keren nih gitu. Terusnya apa sih? Mulai coba cari-cari kripto. Oh Metaverse gini gitu. Padahal sebenarnya kalau ngomongin tentang Metaverse itu udah di-develop dari kapan gitu kan. Produk kripto juga udah ada yang lari di Metaverse. Makanya kayak ada beberapa produk kripto itu yang lari di Metaverse itu ya runningnya tuh udah cepet banget, dan hari itu gila-gilaan kemarin naiknya gitu. Kayak apa namanya Blocktopia gitu. Blocktopia dan salah satu project Metaverse juga, dia bagus banget gitu projectnya. Dan kalau dibilang ya stay tune aja sih buat teman-teman semua, jadi jangan sampai telat. Kalau misalnya yang baru, pesan saya sih cuma pelajarin tentang DeFi 2.0 sama lebih memahami nanti konsep tentang NFT, karena ini adalah dua hal yang memang nanti in the near future pasti bakal booming banget, dan every single ones di Indonesia pasti ngomongin Oke, itu. tadi menarik tuh Bro Sky. Tadi Bro Sky kan bilang yang masalah artis tuh loh. Apa nama tuh yang apa tuh? Yang artis The Beatles tuh loh. Bahkan saya dengar kemarin dari ada apa nama tuh? Ada dari narasumber lain juga. Bahkan dia untuk menirukan bicaranya segala macam itu pun juga bisa di NFT-kan, kan gitu ya Bro Sky ya? Udah nggak? Iya. Itu pun bisa dijual nantinya tuh nggak lah. Cuman ya memang benar seperti yang Om Aditya bilang tadi. Jadi banyak orang yang istilahnya tidak ada yang berpikiran out of the box gitu loh, dalam artian dia takut untuk mencoba hal-hal baru, padahal sebenarnya hal-hal baru itu kalau emang itu unik dan menarik, karena kan sifat dasar NFT kan gitu ya, ya unik, menarik, ya istilahnya memang the only one kan gitu. Nah, dan harusnya ya jangan niru-niru, misalnya hype yang kayak gini kita bikin kayak gini lagi. Iya betul. Itu kan sebenarnya benar nggak Om? Nah nggak bro, itu loh kadang-kadang ya, makanya saya appreciate sih, sangat respect sama Bro Sky, karena Bro Sky berani istilahnya tampil dengan sesuatu yang berbeda, yang punya karakter pastinya, ya itu yang bikin kenapa saya sama teman-teman Circle Desk Capital sangat mensupport sekali gitu loh, karena kami yakin ini bakal besar nantinya gitu loh Bro Sky. Iya. Gitu. Iya benar. Okay. Kalau boleh dilanjutin beli kayak si Beeple itu ya, dia bikin salah satu artworks-nya itu penjual $69 juta. Ini kan nggak make sense banget. Nama artnya itu The First 5,000 Days. Itu gila banget sih. Itu cuma di gambar-gambar doang, ceplok. Kalau kita ngeliat, udahlah gambar biasa aja. Tapi kan memang orang itu kan nggak tahu ya beli ya, gitu. Ibaratnya kan ada orang yang mau beli sampai mahal gitu, seperti apa gitu. Makanya teman-teman semua, kalau memang pengen ke depannya bikin produk kripto, ya sesuatu hal yang baru sih. Jadi aku mau cerita dikit nih beli. Jadi kemarin tuh kita habis meeting sama salah satu NFT marketplace terbesar lah di Apax. Oke. Ya, makasih banyak Bro Sky. Ini kita buka lagi pertanyaan Bro ya, biar gini ya, biar bisa dua arah ya. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Apa ini pada tersepona nih sama penjelasan Bro Sky ini? Oke, Bro Kek, silakan Bro Kek, buka mic-nya. Selamat malam, Bro Sky. Selamat malam semuanya. Selamat Bro. Silakan, Oke. Apakah nanti kedepannya setelah project NFT dari Robustis itu akan membuka seperti itu Blocktopia gitu dari jaringan Avalanche gitu? Oke. Ini pertanyaan bagus. Ibaratnya apakah TPBC bakal bikin metaverse juga gitu ya? Ya. Gini, kebetulan NFT kita bakal listing di salah satu project yang udah support metaverse sih.
Jadi sebenarnya kita nggak pengen ngikutin orang-orang gitu ya, hype tentang metaverse. Oh, TPBC bikin metaverse juga, mau ngapain? Gitu. Ibaratnya kayak kita ibaratnya nge-reduce aja. Ketika orang main Betul. metaverse, ya si NFT marketplace ini yang kita mau listingin itu udah menyediain metaverse. Jadi ibaratnya kayak mereka punya galeri online, bisa diakses melalui VR gitu. Nah, makanya hal ini juga teman-teman harus pikirin juga kalau misalkan kalian pengen beli satu project ataupun pengen bangun project, kalian juga harus mikirin partnership. Kira-kira dengan siapa nih kita bisa meningkatkan value dari project kalian gitu. Makanya kalau misalkan di project NFT ku sendiri memang udah di preparation dari awal. Jadi kita lihat dulu NFT marketplace misalnya kayak di OpenSea itu kan cuma jual beli doang. Terusnya di misalkan kayak di banyak lagi lah ya NFT marketplace. Kalau di NFT marketplace yang kita pikirin itu waktu itu adalah gimana caranya kita bisa bikin bisa nyerempet sedikit ke metaverse tanpa harus ngebikin metaverse. Ibaratnya itu adalah nge-reduce beban project gitu. Jadi semakin banyak pekerjaan yang kita nggak lakuin, itu sebenarnya kita lebih bisa fokus ke satu titik yang dimana sebenarnya itu bisa ningkatin value dari NFT tersebut. Karena memang sebetulnya pertanyaan nanti pada umumnya itu ketika orang itu basicnya bukan dari art, pasti bakal nanya kayak gini, ini ngapain beli harga mahal-mahal buat gambar doang? Ini kan nggak ada functionnya, ini nggak ada underlying dan sebagainya. Nah, makanya di situ aku mikir bahwa sebenarnya, oh iya, ini pasti bakal ditanyain sama orang. Makanya so that's why kita bikin untuk ngebikin penjelasan bahwa sebetulnya NFT ini juga punya underlying loh, gitu. Cuman ya gini caranya, gitu kan, harus lukisan kalian ditokenisasi. Misalkan kayak, oke, punya lukisan satu ini, gitu. Misalkan kayak nanti di NFT kan use case-nya apa? Oh, kalau beli lagi misalkan dapat diskon, kayak gitu sih beli. Jadi kalau boleh dibilang sendiri nih Om ya, TVBC itu nggak ada metaverse gitu. Cuman kita punya partnership yang dia itu punya galeri online yang dimana orang itu bisa akses melalui metaverse yang mereka bikin gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita datang ke museum nih harus datang kan, kalau sekarang enggak gitu. Kita bisa datang sendiri ke museumnya pakai VR, bisa kita ngeliat sendiri. Oh, kita juga jalan ngeliat, oh ternyata ada lukisan project A ya, oh ada lukisan project B ya gitu. Jadi ibaratnya kalau kita pengen jual art kita juga nanti kedepannya lebih gampang gitu. Cuman memang sebetulnya metaverse ini adalah sesuatu hal yang sangat booming banget, apalagi misalnya pas gara-gara Facebook tuh merilis Meta gitu. Jadi orang ngomongin tentang metaverse, tapi tetaplah itu ada musimnya. Nanti pada akhirnya juga orang-orang juga ngeliat bahwa sebetulnya ya udahlah gitu. Ngapain juga kalau saya pribadi nih ya. Kalau saya itu nanti di The Proboscis itu nggak cuma stuck di TVBC sih. Ini bocoran sedikit sih buat teman-teman. Nanti kita bakal ada sistem mutan. Terusnya kita juga punya bisa di-evolve lagi si NFT itu punya pet. Terusnya ada lagi kita chemicals juga, chemicals NFT-nya banyak lah. Ibaratnya nanti kita bakal kembangin terus-terusan. Jadi nggak cuma stuck bikin beberapa gambar, habis itu udah selesai. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi memang dari awal itu kita udah mikirin banget dari smart contract kita juga udah disetting nih dari perjalanan awal NFT kita sampai dengan NFT kita yang terakhir gitu. Jadi bakal ada part 1, part 2, part 3, part 4. Jadi ibaratnya kayak cerita lah beli. Jadi ada story-nya gitu. Oh, ternyata dulu seperti ini ya, terus evolve jadi kayak gini, terus ada apa lagi gitu. Karena saya pribadi percaya bahwa sebetulnya NFT ini pasti bakal booming banget sih gitu, buat tahun-tahun depannya. Gitu sih penjelasannya. Jadi metaverse itu sangat bagus gitu. Cuman saat ini memang belum ada yang bisa free sepenuhnya tentang metaverse. Karena Facebook pun sendiri sekarang lagi develops. Dan kalau dibilang metaverse ini sebenarnya udah ini ya 2021 inilah baru hype gitu. Dan kedepannya itu pasti bakal bagus banget gitu. Karena memang orang-orang pada invest di metaverse saat ini. Ibarat kayak punya sesuatu hal yang baru nih. Jadi kita mungkin kalau ketemu meeting sama orang gak usah lagi temu, cuma kita ya udah kita ketemu di metaverse ya gitu. Ibaratnya kayak metaverse itu adalah sebuah realitas digital gitu yang gabungin beberapa aspek sosial media. Jadi ini menarik juga nih Bli kalau kita bahas tentang metaverse nantinya. Aku juga nanti bakal siapin juga kalau misalkan teman-teman mau pengen bahas tentang metaverse, kita bisa provide itu sih dari aku dan nanti bakal ngomong sama Oke. Ini Bro Sky ini makin kesini nih makin gini nih, makin kebongkar nih kalau beliau ini kayaknya benar-benar multi talent nih. Maksudnya pengetahuannya beliau nggak hanya cuma di satu bidang aja nih. Ternyata metaverse juga gini ya, juga
ada pengetahuan expert juga ya, Bro Sky ya. Ya nggak expert sih beli, jadi ibaratnya ya kita kan baca ya, cuma Ya. memang sebetulnya aku udah ngeprediksi bahwa sebetulnya orang itu pasti bakal lari ke digital, cuman di upcoming project kita itu kita nggak pengen ke metaverse, beli kita tuh ngelawan arus. Oke. Jadi kalau cerita-cerita sedikit, kita tuh nggak pengen lagi semua itu dalam bentuk digital, malah kita pengen ngubah digital, sesuatu hal yang berkaitan dengan digital itu jadi sesuatu hal yang real. Oke. Karena kan kita kangen juga kalau kayak masa-masa zaman dulu ya. Aduh, Iya. kapan ya bisa kayak zaman dulu lagi mandi hujan misalkan. Kan sekarang nggak bisa beli mandi hujan. Iya, Ya, setuju. bisa misalkan kayak main congklak, main apa gitu, cewek-cewek main karet, itu kan nggak mungkin lagi hal-hal yang nggak mungkin kita bisa lakuin lagi. Cuman kan kita Iya. punya memorinya gitu. Ibaratnya kalau misalnya mau main gitu, ya udah salah satunya kita kita ngikut metaverse yang dimana project metaverse tersebut nyediain game-game yang ibaratnya permainan-permainan yang kita ngelakuin hal-hal dulu itu. Paham kan maksudku? Jadi ibaratnya Paham, ada paham. project metaverse ngesediain main Gobak Sodor gitu. Ya udah mau nggak mau, oh ya dulu main Gobak Sodor ya. Jadi kita ikut deh gitu. Kan hal yang selling point kan itu beli. Gitu. Iya. Cuman baik lagi lah ya. Kalau aku nanti nggak mau terlalu mengikuti metaverse karena aku memang sedikit. Kalau orang bilang tuh aku bukan out of the box lagi sih beli. Aku udah out of nowhere mungkin. Kalau bilang ya agak aneh. Aku pertama kali introduce tentang produk ini, orang bilang masa iya sih gitu. Ini aneh deh kayaknya. Iya, Cuman setuju. aku tetap kayak confidence aja sih kalau sebetulnya memang ya in the end of the time lu juga bakal realize bahwa sebetulnya oh iya ini berarti sesuatu hal yang baru gitu dan lama kelamaan bisa diterima. Sama lah kayak sesuatu hal project yang berkaitan dengan DeFi. DeFi itu kan sebenarnya kayak ini mau nyaingin bank nih dan sebagainya gitu kan. Tapi lama kelamaan kan orang juga suka DeFi gitu. Orang juga ngomong dulu kripto apa sih, not money gitu. Sekarang juga orang semua kripto pada waktunya. Ngomongin Gitu kripto kan. ya. Ngomongin kripto. Ini kan sesuatu hal yang ibaratnya ya udah gitu. Kita kan nganggap bahwa sebetulnya kalau misalkan kayak kemarin aku pikir kayak ya udah deh, aku sebenarnya tuh biasa nggak pengen launch ini di Indonesia sih beli. Jadi aku pengen kayak confidential, cuman kayak nggak tahu kenapa ya udahlah gitu. Udah nyemplungin jempol sedikit nih kemana ke laut ya udah cuman sampai sebatas mata kaki aja gitu, cuman nggak boleh lebih gitu sih. Jadi seru sih ngomongin tentang cryptocurrency. Jadi banyak banget nih yang bakal bisa dilakukan sama teman-teman semua di cryptocurrency. Jadi boleh bilang banyak yang pengetahuan. Kalau saran dari aku, misalnya kalian suka suatu project, udah project itu aja yang baca gitu. Jadi kalau misalkan ada yang baru ya udah bodo amatan aja, cuman paling kayak baca sekilas doang kalau aku sih beli. Gitu. Karena kalau misalkan kita tampung semua ilmu di kripto ini tuh otak kita meledak beli. Pusing banget. Aku juga kadang-kadang suka miss, kayak tadi masih mikir ini apa ya, ngejelasinnya gimana ya gitu. Karena memang kalau misalkan kita lihat tuh waktu yang dimakan sama kita itu buat belajar itu salah satunya adalah investasi waktu kita di kripto itu adalah belajar membaca itu sendiri. Jadi balik lagi nih, itu kan ada nilainya. Cuman ketika kita paham akan sesuatu hal itu bisa jadi duit. Misalkan kayak kalian tahu banyak informasi tentang kripto, kalian bisa mungkin nanti jadi copywriter mungkin, terus bisa jadi kayak community manager dan sebagainya. Itu sih beli maksudku. Jadi ibaratnya kayak nggak apa-apa kalian baca-baca gitu, tapi buat kedepannya lagi ya kalau misalnya kalian nanti ada perusahaan-perusahaan yang butuh orang yang expert di kripto, ya kalian dia masuk aja gitu loh. Saya punya pengalaman nih, punya ilmu gitu, terus beli. Jadi investasi di kripto itu bukan hanya kalian cuma punya duit, kalian invest satu project, enggak. Kalian itu adalah ilmu, waktu kalian juga yang kalian luangkan untuk membaca proyeksi-proyeksi kripto pada umumnya dan akan yang terjadi pada masa depan. Itu sih dari aku. Oke, thank you. Gimana Om Kek? Udah gini ya? Oke, ini ada Joseph Willis. Silakan Om Joseph. Langsung aja buka mic-nya Om. Halo, Om Joseph. Halo Om Joseph Willis. Wah, ini sinyalnya mungkin. Halo. Ya, silakan Om Joseph. Ya. Malam Pak Bli, malam Om Sky, malam Om Salmon juga. Ini mau nanya kalau kira-kira menurut Bang Bli, Mbak Sky, sama Om Salmon, kira-kira kalau untuk NFT ini kita bisa berapa lama kira-kira untuk hype? Setahun, 2 tahun, atau sampai 5 tahun kira-kira menurut pandangan?
teman-teman kira-kira gimana ini? Oke, Apakah bertahan nggak kira-kira? oke, terima kasih. Ini Terima kasih. menarik sekali pertanyaannya dari Om Joseph Ilis nih. Silakan Bro Sky langsung dijawab Om. Kira-kira berapa Oke. lama nih bertahan NFT-nya Berapa ini? lama ya? Berapa lamanya itu kita coba komparasi sama DeFi lah ya. DeFi itu kan dulu itu nggak banyak orang tertarik, maksudnya banyak orang tertarik. Bagus sebenarnya ini DeFi ini adalah sesuatu hal yang ibaratnya salah satu produk yang bisa di offering juga di crypto. Kalau misalnya ditanya itu hype-nya itu pasti bakal terus hype beli, nggak bakal habis-habis gitu. Cuman yang membedakan itu adalah ada nggak sih project yang bisa ngasih sesuatu inovasi yang baru. Jadi perangnya itu inovasi beli. Konsepnya Oke. tetap sama NFT. Cuman NFT kalian ini bisa offering apa nih? Itu aja sih sebenarnya yang yang nanti bakal dipikirin banget sama orang-orang yang ibaratnya memang mereka punya konsep ideas yang bagus. Jadi kalau misalnya kayak dulu zaman dulu itu kita tahu ya namanya itu initial coin offerings. Kita ngomongin tentang salah satu cara penjualan kita untuk mendapatkan crowdfunding. Dulu tuh orang pada ngelakuin ICO. Oke, bikin website, tokennya sendiri, fungsi dari tokennya itu apa. Dulu masih zaman-zaman oke, kita adalah utility token. Gitu. Orang pada langsung bikin semua utility token gitu. Sampai sekarang pun kalau kita lihat dari proyek-proyek yang ada saat ini ya, mereka juga masih mengadopsi utility token gitu. Cuman cara penjualnya kan beda. Dulu ICO berkembang lagi jadi initial exchange offering. Initial exchange offering itu rame. Wah, setiap exchange itu bikin launchpad-nya sendiri, Binance, Coin, sebagainya sama juga. Jadi ibaratnya sesuatu hal yang lama ini tetap dibawa ke dalam sesuatu yang baru. Gitu. Terusnya berubah lagi, initial DEX offering. Terusnya sekarang NFT muncul lagi, initial NFT offering. Gitu. Ibaratnya memang kalau ditanya hype-nya bakal gimana ya, terus bakal hype. Yang membedakan itu adalah gimana caranya kita bikin sesuatu hal yang baru yang dimana bisa dilirik sama orang lain. Dan memang sebetulnya kalau kita lihat sendiri banyak banget orang-orang yang interest sama si NFT ini gitu. Jadi kalau dibilang major company pun juga udah jumping on the NFT ya gitu dari beberapa bulan lalu dari kuartal kedua di 2021 gitu. Jadi memang dari mereka sendiri mau melihat kayak sejauh-jauh deh salah satu proyek-proyek NFT yang udah jalan itu ya mereka bakal terus diberikan panggung gitu loh sama orang-orang baru karena orang yang udah punya fans banyak itu di crypto beli mereka pasti bakal terus pengen crypto ini hype lah gitu. Jadi mereka pun juga semua udah ngelihat NFT bahkan artis Indonesia udah punya NFT ya beberapa orang gitu. Jadi kalau kita lihat wah kok nih tiba-tiba artisnya kan punya NFT gitu. Nah itu menurutku ya hal-hal itulah yang bikin tetap populer gitu karena sebetulnya di pertengahan 2001 itu totalnya itu 2,5 billion gitu sales volume-nya itu 2,5 billion aku nggak tahu ya sekarang berapa terus kalau ditanya mungkin nggak sih gitu si NFT ini bakal crash gitu. Itu kan sebenarnya pertanyaan ya kalau boleh teman-teman lihat nih ya yang aku perhatiin itu setiap hari itu volume trade-nya itu ada beli jadi tetap ada orang yang jual tetap ada orang yang ngebeli jadi nggak stuck tapi tergantung lagi ya projectnya apa nih gitu sekelas Bored Ape aja yang harga NFT-nya itu puluhan ribu dolar itu satu NFT 2 NFT kebeli ada yang kebeli ada yang ngejual juga gitu kan ibaratnya kayak orang itu nggak peduli lagi nih beli tentang harga si NFT tersebut kalau misalkan dia suka ya dia beli duitnya ada nggak kalau duitnya ada ya beli kalau nggak ada ya udah gitu mau nggak mau dia harus ngumpulin duit dulu kan makanya ini bakal ada korelasinya beli misalnya kayak gini saya tuh pengen banget punya NFT si NFT ini harganya $10.000. Saya cuma punya duit $2.000. Cuma dengan cara saya punya dapat $10.000 ini kan saya invest di kripto beli. Ya mungkin dengan cara saya misalkan pengen bikin usaha ini pasti bakal lama banget. Gitu. Bisa jadi nanti harga si NFT ini bakal lebih mahal lagi. Kan konsep itu sama kayak seperti rumah beli. Kita pengen lihat rumah perumahan harga sekarang baru buka 1 miliar. Ya kan? Kita pengen nyicil NFT kan nggak ada beli. Gimana caranya kita bisa nyicil NFT kan harus punya cash, benar kan? Ya udah saya investasiin deh duit saya di kripto pakai fitur trading kah, pakai spot atau pakai kita ikut resell, ikut whitelist biar ningkatin portofolio kita. Nah, pas kita lagi ngejalanin hal tersebut tiba-tiba NFT-nya naik. Kan ini sebenarnya jadi nge-trigger lagi. Oke,
ternyata pas dari duit saya nggak cukup tadi 2.000, nilai porto saya 5.000 nih, tapi udah naik lagi 20.000. Ya udah deh, akhirnya saya lebih giat lagi gitu, support project pada umumnya. Nah makanya nilainya si NFT ini bakal terus berkembang, beli sales volume-nya itu bakal terus naik. Kenapa? Karena ada project upcoming yang baru, yang ngasih inovasi baru, dan orang itu berpikir bahwa sebenarnya, oh iya ini potensial banget nih, masih early, ya udah invest deh gitu, dengan harapan naikin portofolionya. Jadi sebetulnya salah satunya itu kita nggak juga bisa pungkirin bahwa sebetulnya orang-orang yang invest di NFT itu salah satunya adalah untuk ningkatin nilai portofolionya, tanpa harus sebenarnya mereka ngerti ini apa sih sebenarnya NFT ini gitu. Sama kayak pada umumnya, lebih kayak orang-orang ikut launchpad, mereka kan nggak pernah baca white papernya, mereka nggak tahu proyeknya mau ngapain. Ibaratnya kayak ya ada invest dengan harapan nilai portofolio saya naik. Jadi kalau misalnya ini bakal mati nggak sih? Jawaban saya sih NFT ini nggak bakal mati sih ya. Gitu. Jadi kalau misalkan dilihat sendiri tuh dari number of sales itu ya itu cukup signifikan banget gitu loh kenaikannya, dan ini udah cukup dibilang kayak stable banget market di NFT ini, dan bahkan koin market sendiri udah punya list khusus gitu ya buat project-project NFT ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat di CoinMarketCap itu ada page khusus buat NFT. Jadi market cap-nya itu sekarang naik, beli 16% gitu. Jadi hampir sekarang 19 juta US dollar nih hari ini gitu. Terusnya sales volume-nya itu sekarang sekitar 290.000 US dollar. Jadi total penjualannya ini per hari ini naik 16%. Selama satu hari itu sekitar 1.103 NFT yang kejual. Jadi kalau misalkan kita lihat estimasi market cap-nya ini cukup gede banget. Kalau digabungin, ini yang tadi saya ngomong itu dari Solana ya, gitu. Data terakhir dari Solana. Kalau misalkan kita lihat dari project-project NFT pada umumnya kayak di Ethereum, itu pasti market cap-nya lebih gede lagi, beli. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari salah satu deh Solana yang kemarin lagi hype banget nih project-nya. Gitu. Mereka rilis beberapa project NFT yang bagus, yang nilai market cap-nya tuh gede banget, dan bahkan terus nambah di setiap harinya gitu. Jadi kalau misalnya ini bakal mati sih, enggak sih. Kalau percaya pribadi, saya percaya bahwa sebenarnya NFT ini masih baru banget, dan kita ibaratnya masih bisa kayak inilah bisa menggunakan NFT ini sebagai salah satu another way to get profit ya in the crypto space. Gitu sih, Bli. Oke, makasih banget Bro Sky. Ya, jadi seperti itu Om Joseph. Kalau saya bilang kan tadi mungkin udah dijabarkan dengan jelas ya, bahwasanya NFT ini sudah masuk ke salah satu salah satu bisnis lah di bidang kripto tuh loh. Di samping ada DeFi, ada games, ada metaverse. Jadi ya menurut saya sih ya setuju dengan tadi Bro Sky bilang, ini bakal gini, NFT ini project ini bakal terus running well jalan. Nanti tergantung dari pintar-pintarnya developer, pintar-pintarnya yang para pengembang project itu untuk dia melihat peluang gitu loh. Kira-kira apalagi nih yang di NFT-kan nih yang kira-kira bisa hype, bisa merebut pasar nanti, bisa merebut hati customer-nya nanti. Nah, seperti itu Om Joseph. Saya rasa udah gini ya Om Joseph ya, udah clear ya menjawab ya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ini tidak terasa udah 1,5 jam ya kita ya, menurut saya ya. Karena memang topiknya sangat menarik sekali ya, luar biasa sekali ini. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum saya minta closing statement dari Bro Sky, silakan. Saya buka kesempatan terakhir. Nah, sepertinya sudah pada gini ya, sudah pada clear ya. Oke, mungkin terakhir mungkin Bro Sky closing statementnya kira-kira kesimpulannya seperti apa, dan nanti ada masukan buat teman-teman ke depannya istilahnya biar bisa kita memanfaatkan potensi peluang yang ada gitu loh, terkait dengan diskusi kita malam ini tentang jaringan AVAX sama NFT gitu loh. Silakan, monggo Bro Sky. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen invest ke dalam satu project, make sure bahwa sebetulnya itu dia punya plan yang ibaratnya kayak udah bisa dipredisiin untuk jangka waktu ke depan. Terusnya juga cek juga manfaat dari proyek tersebut itu bisa buat apa aja gitu. Karena kalau aku biasa sendiri sebelum invest itu ya udah aku baca dulu nih white papernya. Artinya memang ketika kita invest di proyek tersebut itu aku udah make sure. Misalnya kayak gini, aku misalkan waktu itu invest di AVAX mestinya harga murah.
ya aku udah tahu karena ibaratnya oh ya udah nih ke depan ini kan gue pengen bikin project, mungkin gue bisa pakai Avax karena yang aku udah baca oh Avax kayak gini, oh ya udah nggak apa-apa invest di project tersebut gitu. Tapi kalau misalkan kalian apa namanya pengen beli NFT misalkan, kalian juga harus melihat gitu NFT ini fungsinya dalam kehidupan kalian buat apa ya gitu. Misalkan kayak oh ya udah misalkan ada proyek NFT yang bisa ngasih staking, ya udah berarti harapannya ya udah saya pengen invest juga deh gitu. Kan lumayan dapat stakingannya seperti itu. Terusnya juga misalkan kayak kalian pengen invest di NFT karena suka doang nih sama artnya, ya udah kalian berarti nggak bisa berharap lebih gitu. Ibaratnya ketika kita punya dan itu cuma punya kita satu-satunya, jadi kita ada rasa pride dan mungkin kita bisa pakai di sosial media kita jadi foto profil dan sebagainya. Terus juga apa namanya di NFT itu ini masih early banget ya, masih hangat banget gitu, baru-baru banget kayak boleh dibilang kayak DeFi beberapa tahun yang lalu lah gitu. Jadi kalian nggak usah takut, tapi baik lagi semua itu kalian harus baca, pasin juga sama yang aku bilang roadmap-nya mereka mau ngapain aja, baca dulu white paper-nya baik itu project DeFi ataupun project NFT, make sure bahwa sebenarnya kalian nggak salah naruh uang kalian ke dalam project yang ibaratnya ya nggak apa-apa kalau misalnya saya pengen hold dalam 1 tahun 2 tahun 3 tahun, cuman nih prospeknya ke depannya gitu. Kalau misalkan cuma di hold, kalau kita ngomongin tentang oke, gue tuh diamond hand, cuma kalau diamond hand itu di project yang salah ya mau ngapain gitu, ibaratnya wasting time, kita buang-buang waktu. Jadi make sure bahwa sebenarnya uang yang kalian keluarkan itu sangatlah berarti karena market crypto is unpredictable. Kalian bisa aja nemuin project crypto yang ibaratnya kayak kemarin lagi hype banget kalau Indonesia ya, disebutnya sama Indonesia itu beli harga 0,00 sekian perak tiba-tiba kali 100 kali 200 kali 1000, itu mungkin kalau menurut aku pribadi it's lucky gitu. Cuman baik lagi kalian juga harus punya basic informations di cryptocurrency sehingga ketika kalian pengen invest ke suatu project kalian sudah memahami bisnis modelnya seperti apa yang mereka mau lakuin kira-kira ke depannya. Kalau misalnya project ini udah selesai di roadmapnya mereka ada something nggak gitu yang bisa bikin dari nilai value si project tersebut gitu. Dan kalau misalkan kalian suka terhadap proyek tersebut dan itu relevan terhadap pekerjaan kalian di dunia nyata, ya kalian invest aja. Karena sebetulnya gini, kayak dulu tuh orang punya pemahaman salah, utility token itu mereka invest di utility token karena waktu itu hype-nya yang aku bilang tadi adalah utility token, semua bikin project utility token. Tapi yang mereka satu sisi yang mereka nggak tahu adalah utility token itu nggak bisa mahal. Utility token itu harusnya harganya semurah-murahnya, bukan semahal-mahalnya, beda gitu. Jadi kalau dibilang ini adalah salah satu misinformation yang didapetin sama beberapa project investor di crypto, bahwa sebenarnya mereka cuma invest tapi without knowledge gitu. Itu yang sebenarnya yang bahaya, dan makanya kenapa sih ada yang FUD dan sebagainya, karena ngapain gitu loh. Ibaratnya tahu nih projectnya misalkan tentang utility token gitu, ngasih use case yang ibaratnya dipakai sama orang tersebut kalau punya tokennya itu, ya jatuhnya jangan ngarepin harga gitu mahal gitu. Makanya waktu itu sempat saya bikin, saya bantuin salah satu project dari Thailand. Jadi kalau boleh dibilang waktu itu projectnya adalah salah satu project di dunia dia mengusung tentang dual chain. Jadi waktu itu belum rame tuh beli gitu, belum rame konsep orang ngomongin tentang dual chain. Saya udah kepikiran wah dual chain bisa nih gitu, karena sebetulnya saya juga waktu itu worry kalau misalkan Ethereum itu mahal, fee gas-nya gimana gitu. Kalau cuman ngestabilin doang fee gas-nya, ya ini nggak bakal bisa jadi satu jawaban yang bisa menyelesaikan masalah gitu. Jadi ibaratnya kayak banyak banget yang harus kalian pahamin gitu, pelajarin, karena sebetulnya ini bakal ngebantu banget dan ini pasti bakal berdampak pada portofolio kalian. Jadi ibaratnya kayak oke, kita bakal jadi diamond hand, bener kita bakal jadi diamond hand, cuman diamond hand itu kan kita harus dapetin profit juga, harapannya kan juga kita dapat profit. Jadi make sure dulu ini bener-bener oke nggak sih kalau saya hold gitu. Jangan sampai kalian input money di satu project, stuck, duit kalian hilang, kalian diamond hand buat ngapain gitu. Itu doang sih. Karena sebenarnya yang harus di-aware sekarang ini adalah duit kalian 1 juta itu adalah sangat berarti. Nggak menutup kemungkinan duitnya kalian taruh 1 juta itu bisa jadi 1 M. Nggak menutup kemungkinan juga bisa jadi 10 juta. Dan itu bisa 1 juta. Contohnya misalnya kayak Shiba Inu gitu. Kita kan pernah tahu, saya pikir juga Shiba Inu ngapain sih, itu kan koin micin. Terus tiba-tiba naik harganya. Kan kalau dilihat gitu, saya pikir ini nggak apaan, ini mem coin gitu. Ini baru kayak nggak nothing, tapi kan nggak pernah tahu gitu beli, kayak baik lagi itu kan aki gitu. Cuma kalau misalnya kita benar-benar pengen coba untuk invest project yang bagus, ya kayak tadi saya bilang gitu, saya lihat dulu nih white paper-nya dia flash, oke nih
gitu, dan ibaratnya forecast harganya itu di 5 tahun ke depan oke nih. Jadi kalaupun misalkan saya beli harga tinggi terus tiba-tiba dropping ya terserah gitu, karena ibaratnya kayak saya udah ngelewatin fase gimana waktu itu ya orang-orang nge-FUD Bitcoin, terus mereka pikir udahlah Bitcoin itu scam dan sebagainya. Saya pikir kayak enggak, ini nggak bakal, karena ini it's a something news and it will be hacks in the near future. So I think it's like okay, I decided to hold this coin for a long term gitu. Jadi aku pikir kayak punya wallet lagi nih beli. Makanya aku bilang ke beli sekali lagi, kayak kita tuh harus punya beberapa wallet untuk trading, wallet untuk menyimpan, wallet untuk transfer. Nah, wallet transfer ini harus selalu digonta-ganti gitu. Jadi kita punya beberapa wallet, kita punya beberapa wallet ini fungsinya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada proyek buat investasi, ya udah wallet inilah yang dikhususkan untuk investasi, uang masuk dan uang keluar dan sebagainya gitu sih. Jadi ibaratnya kayak kita juga gatel, dan pastiin kalian nggak pakai duit dingin gitu. Ntar kalau lagi nge-hold butuh duit dijual rugi. Kasian beli. Iya benar. Jadi masih itu aja sih gitu. Dan jangan ini sih, kalau kalian jangan trading features ya gitu. Saya lost terus soalnya. Gitu ya. Jangan ibaratnya spot aja lah. Spot is the best way for us if you want to hold something ya for a long term gitu. Jadi ibaratnya ya udah main spot aja sembari nge-hold. Oke. Ya, terima kasih banyak lo Bro Sky, luar biasa sekali ya malam hari ini. Ya, saya pribadi benar-benar banyak belajar sekali pada malam hari ini tentang tentang NFT, kemudian tadi juga sempat disinggung tentang gimana kita caranya mengamankan aset. Jadi ya benar-benar kita harus mulai untuk berani untuk memindahkan minimal 70% ya Bro ya aset kita ya untuk di wallet di cold walletnya juga kan. Yeah. Terus terakhir tadi juga udah diinfokan gimana kita biar benar-benar bisa sip lah kita bermain di kripto ini. Mungkin itu dulu mungkin untuk acara Nyalan Yuk malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Bro Sky, Salmon, teman-teman semua. Acara Nyalan Yuk malam hari ini saya tutup. Terima kasih, sampai jumpa di Nyalon Yuk berikutnya. Selamat malam.